Geng, kalau kalian datang ke Malaysia, aku saranin kalian tuh jangan parkir sembarangan. Ini dekatnya airport nih guys, makanya jangan parkir sembarang. Itu banyak motor-motor yang kasih. Hari ini saya mau bahas fenomenanya Bali Belly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Saya juga cukup agak terkejut ya ketika ada Mas Bule, ini Mas Bule ya, bukan orang Indonesia, ketika mengatakan di Bali katanya seperti ini, seperti itu. Kemudian ada juga video viral di mana ada sepeda motor yang berparkir liar kemudian dirobohkan ya, katanya mengganggu jalanan lah apalah. Kalau dari segi pandangan saya, dari segi komentar saya, harusnya untuk lahan parkir di Bali itu juga harus disediakan karena Bali itu merupakan tempat wisata. Kemudian para pengendara motor pun juga harus punya pikiran yang smart. Jangan asal-asalan kalau parkir sepeda motor. Kalau kiranya itu jalan untuk umum, jangan dibuat parkir. Kalau kita seperti ini, mau kapan wisata kita maju? Mau kapan kita mengejar ketertinggalan? Negara Asia Tenggara lainnya telah berlomba-lomba untuk memajukan pariwisatanya. Dan tentunya memajukan pariwisata, majunya sebuah negara itu bukan hanya bergantung kepada pemerintahnya saja, tetapi dari segi pemikiran masyarakatnya juga sangat berpengaruh. Dan hal ini juga cukup sangat mengejutkan ya, apabila ketika Bali di mata orang asing seperti ini, mau jadi apa? Ya kan? Kalau sampai orang asing pun mengatakan seperti ini, dan kita reaction videonya seperti apa sih Bali di mata orang asing? Apakah sebenar-benar ini? Dan kita simak bersama-sama reaksi daripada netizen. Ini dekatnya airport nih guys, makanya jangan parkir sembarang. Itu banyak motor-motor yang kasih jatuh sama warga di sini. Ini warga pada marah gara-gara parkir sembarang nih. Ini jalan, bukan jalan umum, harusnya jalannya warga, tapi dijadikan parkiran. Ini pelajaran buat semua orang yang sering parkir di pinggir jalan, yang nggak pakai aturan. Ini di Bali loh, tempat wisata. Ya. Ini buat anak-anak Gojek juga nggak boleh parkir sembarang di pinggir jalan. Artinya menyusahkan masyarakat. Warganya marah, artinya jadi seperti ini. Ya, pelajaran buat teman-teman yang lainnya, bang. Hari ini saya mau bahas fenomenanya Bali Belly. Dan kenapa kalau saya lihat orang luar yang lagi liburan di Bali dan pakai istilah Bali Belly ini, saya langsung kesel dan scroll videonya. Mungkin sebagian dari kalian yang nonton video ini sudah tahu Bali Belly itu apa, tapi untuk yang belum tahu saya jelaskan dulu ya. Bali Belly itu satu kata yang biasanya dipakai oleh orang luar negeri yang lagi liburan di Bali. Dan ya biasanya itu orang Australia. Ya mayoritas yang pakai istilah ini orang Australia, tapi orang dari luar negeri yang lain-lain juga sudah beradaptasi dan pakai istilah ini. Dan kalau mereka bikin video tentang Bali Belly ini cuma ada dua konsep ya. Satunya, yay, aku selamat dari Bali Belly. Atau yang duanya, oh no, aku kena Bali Belly. Tapi apa itu sebenarnya Bali Belly? Bali Belly itu orang luar indikasi kalau Indonesia itu, dan khususnya Bali itu, ya provinsi yang kotor. Dan semua makanan dan minuman itu dikontaminasi dengan bakteri. Kalau kamu kena Bali Belly atau enggak, itu cuma untung ya. Kalau kamu nggak dapet, ya hoki. Kamu dapet, ya biasa aja kan. Bali atau Indonesia itu kan kotor. Dan kalau mereka di sini kena mensret, yaitu namanya Bali Belly. Mereka mensret karena apapun ya, Bali Belly karena Indonesia di mata mereka itu kotor. Tapi kok bisa mereka kena mensret? Apa itu sebenarnya terjadi? Untuk orang-orang yang kena mensret di Bali ini, itu cuma asumsi saya ya. Tapi mungkin makanan terpedas yang mereka pernah makan itu adalah makanan yang pakai bumbu lada ya, lada hitam mungkin udah pedas. Dan kalau mereka masuk ke Bali atau masuk ke Indonesia ya, makanan di sini berbeda
Makanan di sini pakai banyak bumbu rempah-rempah. Makanan di sini kaya rasa, kaya sensasi, dan juga ada pedasnya. Dan mereka itu nggak makan di warung atau di angkringan, mereka itu makan di resto yang biasanya udah bule friendly, tapi untuk usus mereka itu too much. Dan mereka ini biasanya juga berkonsumsi alkohol. Dan itu kombinasinya. Mereka makan makanan di sini yang pakai banyak bumbu dan yang juga pedas, yang usus mereka itu nggak terbiasa dengan makanan seperti ini, dan dengan kombinasinya mereka konsumsi alkohol, yaitu bikin usus mereka overload dan mereka akan mencret. Tapi daripada mereka salahin mereka sendiri, mungkin pola makan mereka atau ya kebiasaan konsumsi alkohol, ya lebih gampang kan disalahkan Indonesia. Indonesia kan itu kotor, banyak bakteri di makanan, itu lebih gampang kan daripada admit aja mungkin usus saya nggak kuat untuk makanan yang pedas atau dengan kombinasi minum alkohol nggak dipakai Bali karena itu semuanya kotor di sini di mata mereka. Jadi pada intinya tentang pembicaraannya Mas Bule, mungkin nampaknya Mas Bule ini cukup lama di Indonesia sampai-sampai fasih bahasa Indonesia. Dia menjelaskan ketika ada bule yang mengatakan Bali kotor, kemudian dia terindikasi makanan yang katanya kotor juga. Tetapi di sisi lain, Mas Bule ini memberikan penerangan bahwa biasanya kebanyakan bule-bule yang datang ke Bali, mereka ini makan makanan yang dimana tidak biasa dimakan di negaranya. Kalau di Bali, masakannya beraneka bumbu atau beraneka rempah dan agak pedas. Kemudian biasanya kalau orang bule pastinya itu akan minum alkohol, sehingga perut mereka tak terbiasa untuk mengolah makanan dari pedas kemudian diminumi minuman yang beralkohol. Tetapi di sisi lain, Mas Bule ini agak kecewa kenapa sedikit-sedikit yang disalahkan, katanya Bali kotor lah, Indonesia kotor lah, sehingga makanannya kurang higienis lah, apalah. Dari komentar-komentar tersebut, Mas Bule memberikan penerangan yang sebenarnya tidak ada berkaitan tentang, oh di Bali kotor sangat, sehingga makanannya terindikasi hal-hal seperti yang lainnya. Bukan seperti itu sahabatku semua. Jadi mungkin karena orang putih atau Mas Bule tidak terbiasa makanan pedas, sehingga ya mereka bisa jadi sakit perut atau terkejut lah ketika kali pertama makan di Indonesia. Sebenarnya kalau dilihat Bali kotor, tapi sih beberapa netizen kemarin juga ada yang bersuara, dan ini perlu pembenahan ya, yang speak up, yang berkata ini orang luar. Jadi kita sebagai orang Indonesia harusnya ya juga bersuara. Tetapi kalau bersuara dalam hal ini banyak resiko ya sahabatku semua. Resikonya itu ya pasti nanti ya tahu sendirilah. Kemudian kalau kita melihat ke negara tetangga ya, di Malaysia, banyak para pelancong yang lebih mereka mendapat kesan yang positif. Di sini saya juga ingin memberikan gambaran sedikit ya tentang negara tetangga kita yaitu Malaysia, di mana untuk penjual makanan di Malaysia itu mempunyai sijil. Walaupun jualan di tepi jalan, tetapi mereka sudah mempunyai sijil sehingga SOP yang diterapkan itu benar-benar sesuai standar untuk kesehatan. Sehingga ketika orang makan pun tanpa perlu ragu-ragu, takut ini, takut itu. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Jadi kerennya di negara tetangga kita ini, meskipun jualannya di tepi jalan, mereka sudah memiliki sijil untuk bermaniaga. Dan tentunya sijil jualan makanan itu kalau di Malaysia istilahnya harus itu ya, melewati beberapa verifikasi. Ya kalau lolos diberikan sijil, kalau tidak lolos ya tidak diperbolehkan menjajakan makanannya. Kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana pengalaman orang Indonesia ketika berada di Malaysia, dan kenapa
banyak orang Indonesia yang memilih berobat di Malaysia. Kira-kira pengalamannya itu seperti apa sih suasana di Malaysia? Daripada penasaran, kita reaction videonya bersama-sama. Video ini bukan tujuannya istilahnya membanding-bandingkan, oh negara kita itu kok jelek-jelek banget, divideokan, dikontenkan, kemudian di negara tetangga dibagus-baguskan. Bukan seperti itu sahabatku semua. Jadi pada intinya, kalau di negara tetangga bisa menerapkan sesuatu hal yang sangat positif untuk negaranya, kita juga bisa harus melakukannya. Misal kata, untuk penjual makanan yang ada di tepi-tepi jalan harus bisa memiliki sijil, sehingga orang yang mau membeli makanannya pun tak ragu-ragu. Kita bisa lihat sendiri kan, tidak hanya di Malaysia saja, di luar negeri sana, ya kan, mungkin di Korea, di Jepang, orang jualan di pinggir jalan, ya kan, tetapi dari segi aspek kebersihan benar-benar diperhatikan, ya karena mereka berjualan di tepi jalan itu juga punya sijil melalui verifikasi, sehingga meskipun jualan di tepi jalan, para pelancong untuk membeli makanan mereka pun juga tidak ragu-ragu. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, kita simak videonya selanjutnya. Seperti apa sih suasana di Malaysia dan kenapa para pelancong itu begitu merasakan kepuasan? Hal yang tak biasa di Indonesia, tetapi hal seperti ini di Malaysia benar-benar diperhatikan. Geng, kalau kalian datang ke Malaysia, aku saranin kalian tuh jangan parkir sembarangan, apalagi di pinggir-pinggir jalan di Malaysia, karena bisa aja kalian tuh tiba-tiba dapat yang namanya denda, atau kata Malaysianya kenesaman, geng. Jadi mungkin kalian ngerasa kayak, wah jalan Malaysia tuh lebar-lebar, pinggirnya bisa dibuat parkir gitu kan. Enggak, geng. Lo mungkin pas turun dari mobil, pas lo parkir memang aman, nggak ada tuh. Tapi tiba-tiba pas lo balik, siap-siap aja ada surat cinta di atas cerminnya gitu. Ataupun mobil lo udah digembok. Aku kasih salah satu contoh yang udah terjadi, atau yang udah dapat surat cinta lah, atau surat saman, atau surat denda. Ini salah satu contohnya, geng. Kalau udah dapat surat cinta, ini kayaknya dari JPJ. Satu lagi itu paling dari polisi trafik. Wadidaw sih ini, udah berkali lipat ganda nih dendanya. Jadi kalau kalian datang ke Malaysia, hati-hati, geng. Surat cinta yang kayak gini nih yang harus kalian hindarin. Dan itu, geng, dendanya juga mahal. Bisa nyampe 200 ringgit sampai 300 ringgit ke atas. Atau kalau dirupiahin, itu 600 ribu sampai 1 juta lebih. Jadi itu yang bikin orang-orang Malaysia, menurut aku ya, tertib gitu. Mereka tuh mikir 2 kali gitu. Kalau mau parkir sembarangan, dendanya lebih mahal, mending lu pada nyari parkiran yang memang disediain buat parkir gitu. Bayarnya murah dan nggak berkali lipat ganda bayar. Kalau kena denda kan bayarnya lebih mahal kan ya. Jadi aku paham kenapa di Malaysia itu pada tertib gitu, pada ikutin aturan. Karena pelaksana aturannya juga seketat itu dan nggak ada kompromi, geng. Gua harap sih Indonesia juga bisa segitu ya, geng ya. Gimana, geng? Udah tahu kan ya? Jadi kalau kalian datang ke Malaysia, itu tuh kalian ikutin aja lah aturan yang ada di Malaysia. Dan ya sebagai contoh lah gitu. Jadi kalau pas kalian pulang ke Indonesia, bisa adalah insight atau knowledge yang kalian bisa transfer ke orang-orang sekitar kalian. Dah, segitu aja. Dadah, Betul, Mas. makasih. Coba nginep di hotel terbesar di dunia. Di sini ada 7.351 kamar. Untuk nyampe ke hotelnya aja, kita pakai cable car karena hotelnya ini ada di atas Pemecah gunung, di ketinggian rekor. 1.800 meter di atas permukaan Hotel laut. Lihat terbesar guys, di nomor dunia. kamarnya aja ribuan gini dan liftnya udah deh nggak tahu berapa lantai. Hotel ini tuh ada di mall, jadi lengkap banget deh, semua ada di sini. Ada indoor theme park, ada live music, banyak banget restoran. Lihat yuk kamar hotelnya kayak gimana. Kamar 17.904. Kamarnya emang kecil, cuma 16 meter persegi, tapi lengkap dan bersih banget. Karena di gunung udah dingin, cuma ada kipas aja. Di sini ada kamar mandi dalam, ada WC dalam, ada juga wastafel untuk gosok gigi, ada mini pantry dan tempat gantungan baju. Lokasinya di First World Hotel, Genting, Malaysia. Mika tahu tak habis berapa ya biaya aku medical check up di Malaysia? Banyak yang bilang medical check up di Malaysia tuh murah, mulai dengan harga 300 ringgit atau setara dengan 1 jutaan rupiah. Terus hasilnya tuh cepat keluar, cukup 1 sampai 2 jam aja. Tapi daripada katanya entah iya entah tidak, kita kupas tuntas di sini. Tonton video ini sampai habis. Orang Indonesia lebih
suka kenalin, aku Yusy Fadila. medical Kali ini aku check mau up berangkat di ke Malaysia. lewat pelabuhan Batam Center. Untuk pelabuhan aku nggak tentu sih lewat di mana aja. Kadang aku lewat di pelabuhan Harbour Bay, kadang aku lewat di pelabuhan Batam Center. Untuk harga tiket Batam Johor Malaysia itu sekitar 600 ribuan PP dan belum termasuk teks. Untuk perjalanan naik kapal dari Batam menuju ke Johor Malaysia itu makan waktu sekitar 2 jam. Kalau bisa Biko orang bawa bantal tidur lah. Lumayan juga 2 jam itu golek-golek tidur. Betul, Mbak. Nampak tak tuh ada jembatan nih. Itu jembatan menghubungkan antara Johor dan juga Singapura. Untuk pelabuhan yang aku tuju, ini namanya adalah Pelabuhan Pasir Gudang. Ini terletak di Tenggara Negara bagian Johor. Karena sebelumnya aku tuh udah appointment untuk ambil paket medical check up. Jadi emang udah dijemput nih sama pihak KPG-nya. Jadi kalau orang tuh nak medical check up, ya appointment dulu lah. Biar kita tuh senang, teratur, segala sesuatunya tuh sudah disiapkan. Nah, ini aku ke rumah sakit KPJ yang namanya tuh Bandar Dato' On. Jadi KPJ itu adalah singkatan dari Kumpulan Perubatan Johor. Ya Allah, ini gedung rumah sakit besarnya. Bikin orang tengok ya pas aku masuk. Masya Allah, lobi dia luar biasa besarnya. Ini macam hotel, macam mall, bukan macam rumah sakit. Sampai-sampai Macam aromanya mall pun tak ada aroma-aroma rumah sakit tuh. Ini aroma macam aroma-aroma dekat hotel atau dekat mall. Kau tengok, ini rumah sakit pun ada eskalator. Nah, ini brosur untuk medical check up di sini. Kalian bisa tengok ya, ini harganya tuh bermacam-macam mulai dari 400-an ringgit. Tinggal Miko orang kalikan aja lah dengan 3.600 kan rate sekarang. Paketnya tuh banyak, tinggal nyesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan kita lah. Nah, medical check up yang aku ambil ini yang paket pemeriksaan jantung. Udah include tuh semua, harganya mulai 800 ringgit. Miko orang tak usah bingung ya kalau ambil paket medical check up tuh udah diarahin semua. Jadi ini aku tinggal ngikut aja, terus diarahkan ke ruangan mereka untuk isi data apa segala macam lah sebelum mulai medical check up. Selesai isi data, kita langsung dilanjutkan lagi ke ruangan diagnostic service. Nah, dimulai dari sini proses medical check up kita bakalan dilakukan. Pertama-tama dengan mas-mas yang ganteng ini darah aku diambil dulu, geng. Rasanya mantap. Ini kita ambil kencing, guys. Waduh, disensor, Mbak. Darah kita juga disuruh ngumpulin urin. Mungkin karena kita nih perempuan ya, jadi agak kurang pandai nampung-nampung air kencing tuh. Habis itu dilanjutkan dengan pemeriksaan tekanan darah, berat badan, tinggi. Setelah itu kita lanjut ke ruangan ekokardiogram. Nah, di sini aku harus ganti baju, gengs. Baju dalam juga dilepas dan memakai baju rumah sakit yang udah disiapin sama mereka. Nantinya jantung kita diperiksa sama alat ini. Terus nanti dijelaskan lah kondisinya sama yang terlihat. Selanjutnya kita diajak ke ruangan elektrokardiogram. Nah, di ruangan ini badan kita dipasangin alat gitu, gengs, yang ditempel-tempel. Habis itu nanti kita bakalan diarahin nih sama perawatnya buat jalan cepat, jalan nanjak, lari, atau biasanya disebut dengan stress test. Dan hasilnya nanti dibacakan langsung oleh dokter spesialis jantung. Selesai dari tes ini, kita tinggal nunggu aja hasilnya keluar, dan itu nggak lama, sekitar 1 jaman gitu, gengs. Nah, sembari nunggu hasil medical check up-nya keluar, aku nunggu di cafe aja sambil makan-makan dan minum-minum. Ini aku milih cafe makanan sehat gitu. Ada kafenya. Kayaknya lumayan cakep ya. Langsung menghadap ke jalan gitu. Pas hasil medical check up-nya udah keluar, kita langsung ketemu nih sama dokter spesialis jantung. Namanya Dokter Azrina. Nah, beliau inilah yang bakal ngebacain hasil medical check up pemeriksaan jantung kita tadi. Gimana kondisi jantungnya, gimana hasil darah, lemak. Itu nanti semuanya dijelasin di sini. Kalau untuk bahasa tak perlu khawatir lah. Bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia tuh beda-beda tipis saja. Jadi memang kalau nak medical check up di sini tuh cukup cepat lah. Tapi jangan lupa sebelum Miko orang medical check up tuh Miko orang harus puasa dulu minimal 6-8 jam. Atau kalau Miko orang pengen lebih jelas, langsung aja kontak person ke KPJ Bandar Dato' On. Atau kalau kalian butuh kontak perwakilan KPJ yang ada di Indonesia, aku ada nih kontak personnya, langsung di save aja ya. Nah, selesai sudah cerita kita tentang medical check up di Malaysia. Sampai jumpa di cerita Yusy selanjutnya. Mungkin karena mbaknya tempat tinggalnya dekat dengan Malaysia, dan mbaknya pun daripada Batam ya, dan kita juga bisa melihat sendiri antara Batam dan Johor itu memang dekat, dan tidak juga dinafikan ya, orang-orang yang ada di Kepulauan Riau, di Riau, kebanyakan rata-rata mereka kalau berobat lebih suka ke Malaysia. Karena apa? Jaraknya lebih dekat daripada harus pergi ke Jakarta. Karena mungkin kalau untuk pengobatan khusus ya kan, itu pastinya harus di rumah sakit yang besar, di mana perlengkapan alatnya yang super lengkap. Dari pengalaman mbaknya yang daripada Indonesia ketika medical check up di Malaysia pun
juga menunjukkan kesan-kesan yang sangat positif. Kemudian ternyata di Malaysia itu tidak boleh parkir sembarangan, sehingga para warga Malaysia pun juga tertib dalam parkir ya. Jadi tidak parkir merata-rata, kemudian nanti mengganggu warga lainnya, nggak seperti itu. Kenapa di Malaysia sangat tertib ya? Karena parkirnya itu benar-benar diatur. Kemudian dari segi denda, kalau sampai ada orang yang melakukan parkir dengan seenaknya saja, dendanya juga tidak main-main. Dan masnya yang daripada Indonesia pun berharap di Indonesia patutnya seperti itu. Kalau di Indonesia agak susah sih mas, karena masih banyak pungli, pungutan liar, parkir liar, yang dimana parkir liar ini tidak masuk ke kas negara. Dan tentunya sangat merugikan masyarakat dan juga negara. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan ternyata Malaysia juga menjadi salah satu pemecah rekor di mana mempunyai hotel terbesar di dunia. Wow, luar biasa ya. Bukan hanya hotel terbesar di dunia saja, tetapi dari segi pelancongannya juga begitu sangat maju. Dari segi destinasi makanannya juga begitu sangat terkenal. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Dan tentunya jika suka dengan videonya Bang Toha Mersing Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.